Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16 ini pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali kamu percaya akan segala sesuatu yang kamu baca dan kamu lihat di internet. Apa hubungannya dengan konten berikut? Jangan lupa tonton sampai video ini selesai. Riset yang dipublish oleh We Are Social di awal tahun 2020 ini menyebutkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 26 menit setiap harinya untuk bermain sosial media. Sedangkan IDN Research Institute menyatakan bahwa 79% milenial Indonesia membuka smartphone-nya 1 menit setelah bangun tidur. Bisa dibayangkan apabila 50% waktu kita bisa alokasikan untuk misalnya membaca buku, mengerjakan hal yang lebih produktif, atau bahkan kita fitness atau nge-gym, saya yakin bahwa kualitas hidup kita pasti akan jauh lebih meningkat. Nah, ironisnya, bermain sosial media mampu merangsang hormon dopamin. Apa sih hormon dopamin? Hormon dopamin adalah hormon pengendali emosi yang berfungsi melepas senyawa kimia ke otak untuk menciptakan kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa kesenangan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita menggunakan sosial media, kita berinteraksi dan menggunakan fitur-fiturnya, otak kita dirangsang untuk bisa mendapatkan kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Kita bisa merasa happy, merasa bangga, hanya karena postingan-postingan yang sepele. Batang otak manusia dirangsang untuk terus mencari kesenangan, pengakuan sosial, dan dukungan sosial melalui status, like, komen, notification, dan follow dari postingan yang kita publish. Rasa ingin terlihat tampan, ganteng, cantik, terlihat keren, ataupun sukses, saya rasa itu adalah hal yang wajar sebagai kita manusia, sebagai makhluk sosial. Saya sendiri memulai fitness ketika awal tahun 2010. Saya ingin punya kepercayaan diri yang lebih karena badan saya terlalu kurus. Saat itu berat badan saya 58 kilo. Saya ingin dilihat di mata sosial badan saya lebih berisi dan punya kepercayaan diri untuk bisa tampil di depan umum atau presentasi atau bahkan bergaul dengan lingkungan sekitar. Cuman beruntungnya saya ketika 2010, 11, 12 atau awal-awal saya membangun badan saya ini, sosial media saat itu tidak sekental sekarang. Ketika itu sosial media ada, cuman bukan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Yes, ada yang main sosial media, ada yang enggak. Sehingga ketika saya olahraga, saya fitness, saya tidak membanding-bandingkan progres latihan saya dengan orang lain. Bahkan saya juga tidak bisa stres ketika saya melihat orang lain yang badannya jauh lebih jadi daripada saya. Yang belum tentu ini orang tersebut udah nge-gym, siapa tahu nge-gym lebih lama, atau orang tersebut bisa menjaga pola diet yang lebih disiplin daripada saya. Dan pada saat itu, keuntungan dari saya adalah saya tidak stres dengan progres fitness saya, dan saya juga tidak membandingkan dengan orang lain. Salah satu kelemahan tingginya penggunaan sosial media adalah banyak dari teman-teman kita yang akhirnya membandingkan hidup dan karirnya, atau bahkan fisiknya, dengan sosial media, di mana isi konten di dalamnya belum tentu 100% benar. Sebagai contoh yang mungkin bisa terjadi, ada yang lahir warisannya bejibun, tapi ada yang dari lahir sudah yatim piatu. Ada yang lulusan SMP tapi jadi biliarder di usia 25 tahun. Ada yang lulusan S2 tapi baru memulai bisnis di usia 50 tahun. Waktu di Aceh lebih lambat 2 jam dari Jayapura, tapi nggak bikin ekonomi keduanya melambat. Atau misalnya, Colonel Sanders membangun KFC di usia 62 tahun, sedangkan Steve Jobs pensiun di usia 56 tahun. Ed Sheeran masih gembel di London usia 16, di mana Justin Bieber tajir melintir di usia yang sama. Di tahun pertamanya, Coca-Cola cuma kejual 25 botol, sedangkan TikTok di-download 21 juta pengguna. Tiap orang punya karir, tujuan, dan timeline yang tidak bisa disamakan dengan yang lain, apalagi disamakan dengan sosial media. Teman kamu mungkin sudah mapan, sudah berkeluarga, sudah punya rumah, sudah punya mobil, karena dia mulai duluan. Tapi, bukan berarti kamu ketinggalan dari dia. Jangan pernah bandingkan progres fitness ataupun karir kamu di level 1 dengan orang lain yang sudah nyampe di level 20. Kita ini dibesarkan, keluarganya, pendidikannya, tujuan hidupnya tidak bisa disamakan dengan satu sama lain. Selama kita bisa konsisten jadi jauh lebih baik sedikit demi sedikit, itu sudah bisa dikatakan kita menang kompetisi. Kompetisi melawan diri kita sendiri, diri kita hari ini melawan diri kita yang kemarin. Karena setiap orang saya percaya memiliki timeline dan prosesnya yang tidak bisa disamakan dengan satu sama lain. Melalui video ini, saya dan tim Evolent ingin mengajak anak muda di luar sana buat memulai fitness untuk punya badan lebih sehat dan lebih atletis melalui nutrisi tambahan. Harapan saya dengan Evolent, kamu lebih mudah mencukupi kebutuhan protein untuk bisa mendapatkan fisik yang lebih baik dari hari ke hari.
bukan cuman fisik yang terlihat keren di sosial media, tapi fisik kamu yang lebih baik daripada kemarin. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan kalian bisa komen di bawah ingin dibuatkan video seperti apa tentang diet, fitness, dan motivasi. Sampai ketemu di video berikutnya.